Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa sahabat setia, pendengar dan pemirsa Radio Suara Edukasi Banua, podcast persembahan dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali kita bertemu bersua di kesempatan kali ini dan sahabat, tentu kami selalu mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Anda semua yang selalu setia bersama kami. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan untuk semua. Akses tersebut harus didapatkan oleh semua anak bangsa di negeri ini. Tidak terkecuali bagi mereka yang istimewa. Sebutlah mereka yang merupakan siswa berkebutuhan khusus. Saat ini banyak sekali layanan-layanan pendidikan di sekolah-sekolah umum yang tidak hanya mereka dinobatkan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, tetapi semua sekolah sudah harus menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus tentu dengan beberapa catatan. Nah, seperti apa dan siapa yang berperan terutama dalam pendampingan sekolah inklusi, termasuk juga lembaga yang berperan untuk memfasilitasi pendidikan khusus ini di Kalimantan Selatan, salah satunya adalah PLDPI atau Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi di bawah Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu kita undang narasumber untuk hadir di pertemuan kita kali ini untuk berbicara banyak terkait peran PLDPI dan juga termasuk tugas-tugas layanan yang lembaga ini lakukan. Hadir bersama kita narasumber Bapak Misya Waliadinor, SPD MM. Mohon maaf Pak Dinor jika ada kesalahan menyebutkan nama. Selamat pagi Pak, salam jumpa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih hadir di studio kami di BTIKP. Cukup jauh nih Pak ya? Cukup jauh, sekitar 20 meter ya. Sekitar 20 meter. Karena kita berdampingan kan. Jadi tetangga nih dengan BTIKP Pak ya. Iya, betul. Jadi mungkin pemirsa atau pendengar yang tidak tahu di mana sih PLDPI. Benar Pak ya PLDPI Iya, penyebutannya? PLDPI ya. Ini di Jalan Perdagangan. Iya. Dulu namanya apa Pak? Dulu namanya Pusat Layanan Autis PLA. Kemudian kita berubah menjadi Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan berubah lagi nih Pak. Akan berubah menjadi Unit Layanan Disabilitas Pendidikan. Kita masih menunggu peraturan gubernurnya. Dan kita sudah berproses itu sudah 1 tahun lebih dan sudah mendapatkan persetujuan juga dari kementerian, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan keluar peraturan gubernur itu, mudah-mudahan. Sebelum kita jauh Pak bicara tentang peran PLDPI, saya mungkin ingin mengorek sedikit nih Pak. Kenapa sampai Pak Dinor ini terlibat dalam dunia pendidikan inklusi atau pendidikan khusus ini? Seperti apa Pak? Sebenarnya sejarahnya sih panjang. Memang kita berasal dari dunia pendidikan juga sebelumnya. Kita sebagai guru, kemudian jadi kepala sekolah, selanjutnya juga dipromosikan dan pimpinan minta bantu untuk melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selanjutnya menjadi kepala Pusat Layanan Disabilitas ini. Dan mungkin latar belakang pimpinan menunjuk kita sebagai kepala PLDPI ini adalah mungkin karena latar belakang kita juga dari pendidikan, kemudian guru juga, apa dulu Pak? Guru apa? Guru bahasa. Oh, saya pikir guru agama ini. Bukan, guru bahasa. Guru bahasa asing sih sebenarnya. Tapi asing. kalau asingnya di agama ya bahasa Arab sih. Ya oh, Ustadz berarti ya? Ya boleh dikatakan seperti itu, kan bahasa Arabnya Ustadz kan. Oh iya, guru ya. Ustadz Dinor. Iya, boleh. Oh berarti mungkin ketika melihat latar belakang Pak Dinor tadi dari dunia pendidikan, kemudian ya mungkin sering bersentuhan memang dengan siswa-siswa ABK gitu Pak ya. Ada tidak mungkin dulu Pak pengalaman menarik atau mungkin salah satunya atau banyakkah pernah menemui siswa ABK? Kalau kita asesmen, semua sekolah itu hampir ada siswa ABK semua. Yang saat ini yang memang menjadi kekurangan kita sadar itu bahwa ketika menerima siswa baru, itu sekolah itu hampir tidak melakukan asesmen terhadap anak itu. Sedangkan itu kan penting nih, mengetahui apakah anak ini berkebutuhan khusus atau normal. Jadi ketika kita sudah melakukan asesmen, maka kita akan bisa merancang kegiatan ataupun membuat sebuah program untuk anak berkebutuhan khusus ini sesuai dengan kebutuhan khususnya apa.
gitu. Jadi kita tidak bisa langsung menjustis bahwa anak ini berkebutuhan khusus tanpa kita harus melakukan asesmen. Jadi itu yang harus kita laksanakan sebelum kita membuat program untuk anak berkebutuhan khusus ini. Iya, karena kan saat ini apalagi dengan arahan pemerintah pusat bahwa menurut kementerian kan ada alokasi khusus untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Sekolah juga harus menerima mereka yang berkebutuhan khusus. Tapi ada beberapa catatan tadi Pak ya, sebenarnya asesmen juga harus dilakukan. Harus. Sebenarnya sebelum kita mengetahui anak ini berkebutuhan khusus, kita harus melakukan asesmen. Sama dengan orang sakit, sebelum kita menyatakan dia sakit, maka kita harus diagnosa dulu. Kita periksa dulu kan, apa sakitnya. Sama dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Kita tidak bisa hanya melihat secara kasat mata gitu ya. Kita harus melakukan asesmennya. Dan asesmen ini dilakukan oleh tim ahli yang sudah kita bentuk di PLDPI. Dan selama ini kita sudah banyak melakukan asesmen dengan permintaan-permintaan dari sekolah ataupun yayasan gitu ya, baik negeri ataupun swasta yang sudah minta asesmen. Orang tua juga bisa, Pak? Orang tua juga bisa. Orang tua juga bisa. Jadi sangat banyak sih sebenarnya manfaat daripada kita asesmen anak ini. Karena kita akan melihat juga pemenuhan gizinya. Apakah dia kurang gizi atau kelebihan? Karena kelebihan juga bermasalah jadinya. Dia bisa hiperaktifnya luar biasa gitu ya. Ini juga anak berkebutuhan khusus yang namanya hiperaktif itu. Nah ini yang harus kita beri pemahaman lah kepada semua insan pendidikan bahwa menerima siswa baru itu harus kita laksanakan asesmen agar sekolah itu nantinya menjadi sekolah inklusif yang memang benar-benar inklusif. Karena ada sekolah inklusi, ada yang sekolah luar biasa, Pak ya. Betul. Ini berbeda kan sebenarnya dua ini. Berbeda. Kalau luar biasa itu kan hampir rata-rata banyak anak yang disabilitas atau punya cacat fisik gitu ya. Tapi dia mentalnya bagus, atau misalkan tidak bisa berbicara atau macam-macam lah. Tapi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya SLB, karena memang kalau SLB itu lebih kepada pendidikannya, sedangkan kita di PLDP itu lebih kepada menyiapkan anak untuk sekolah, menyiapkan anak untuk sekolah untuk bersekolah di sekolah formal. Karena kita tahu bahwa SLB pun tidak mudah untuk membentuk SLB. Dan ini sudah saya sampaikan juga kepada pimpinan kemarin bahwa IPM kita itu naiknya itu lambat, indeks pembangunan manusia kita itu lambat karena adanya anak berkebutuhan khusus yang tidak pernah sekolah atau yang putus sekolah. Nah, karena ini masih ada doktrin di masyarakat yang mungkin merasa malu dengan anaknya itu. Lalu dari umur dia bersekolah sampai dengan umur 20 tahun atau 15 tahun dia tidak bersekolah sama sekali. Capaian APS dan ATS itu tinggi. Iya. Nah, itu. Nah, ini penyumbang walaupun tidak terlalu banyak mungkin ya. Mungkin tidak terlalu banyak karena kita harus berbicara data. Nah, karena saya tidak memiliki data itu tidak berani berbicara, tapi paling tidak menjadi perhatian. Menjadi perhatian bahwa mereka juga harus mendapatkan akomodasi yang layak gitu, betul. Pak ya. Nah, kita bicara mungkin tadi sudah ada disampaikan sedikit bagaimana peran PLDPI, Pak ya. PLDPI tadi juga ada asesmen, pendampingan mungkin dan sebagainya. Sebenarnya PLDPI ini apakah memang ke arah sana atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? PLDPI ini ya memang sebenarnya tujuan awal daripada pembentukan ini adalah untuk menerapis anak. Terapis. Menerapis anak agar mereka itu mampu didik dan mampu latih. Jadi selama ini yang memang kita layani itu anak-anak yang berumur 8 tahun ke bawah, yang persiapan untuk masuk sekolah atau dia masih bersekolah di PAUD atau di TK. Itu selama ini yang memang banyak kita melihat ternyata gitu ya, yang selama ini kita layani itu tercatat dari 4 kabupaten kota yang dekat dengan kita, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola, itu sudah membludaknya luar biasa anak-anak kita. Belum lagi kita ke 13 kabupaten yang lain. Jadi artinya apa? Sebuah perasaan yang miris gitu ya. Ini sebuah gambaran bahwa di Kalsel itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan kita tidak bisa melayani semua
semuanya 100% karena mungkin ya pastilah kata orang itu masalah klasik gitu ya, masalah klasik anggaran dan lain sebagainya. Tapi kita mencoba untuk berinovasi terusnya PLDPI dengan banyaknya anak antri dalam mendaftar atau daftar tunggu untuk dilayani, itu kita membuat sebuah program yang namanya home visit. Home visit. Jadi tenaga terapis itu datang ke rumah-rumah, ke rumah anak itu untuk melakukan terapis di rumah. Walaupun macam-macam lah ininya petunjuk teknisnya macam-macam gitu ya, syarat-syaratnya macam-macam gitu ya. Siapa sih yang bisa kita datangi ke rumah, yang bagaimana sih keluarganya yang harus kita datangi ke rumah. Karena kita tahu juga bahwa yang anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya yang dari keluarga kurang mampu, tapi juga yang mampu-mampu banyak gitu. Karena faktor penyebabnya macam-macam kan. Kita tahu itu. Jadi dengan program yang kami canangkan di tahun kemarin dan berjalan juga di tahun ini, yaitu program home visit dan school visit. Bagi anak-anak yang bersekolah, yang sudah masuk sekolah dasar, maka tim kita juga sering monitor ke situ, mengawasi ke situ dan memberikan arahan terhadap kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya. Jadi selalu kita pantau. Artinya ada program pengawasannya lah. Ada terobosan, ada inovasi Pak ya. Betul. Tidak hanya menunggu saja, tapi sudah jemput bola. Artinya memang seperti di awal kita sampaikan tadi, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini menjadi perhatian dan sangat penting. Jangan sampai mereka merasa didiskriminasikan gitu Pak ya. Apalagi ketika anak berkebutuhan khusus ini berada di sekolah reguler. Betul. Ini mungkin menjadi tantangan tersendiri Pak. Ada tidak Pak mungkin keluhan dari orang tua kah atau guru atau seperti apa ke PLDP? Banyak sebenarnya keluhan dari orang tua, bahkan dari guru-gurunya pun mengeluh gitu. Pertama, satu yang memang pemahaman terkait masalah anak berkebutuhan khusus ini baik dari keluarga, orang tua ataupun masyarakat yang memang masih menganggap sesuatu itu yang normal, padahal dia harus mendapatkan penanganan khusus sih sebenarnya. Dan kita sering mendapatkan keluhan dari kawan-kawan kepala sekolah, guru yang mana mereka ini bahwa termasuk ABK lah gitu kan. Kita melihat bisa termasuk ABK. Walaupun ya itu tadi karena kesalahan awal tadi kita ketika menerima siswa kita tidak melakukan asesmen. Lalu ketika kita menjustis seseorang berkebutuhan khusus, orang tuanya tidak terima. Ini sebuah tantangan sih sebenarnya, kita bagaimana untuk membuat sebuah program anak ini sedangkan dari orang tua tidak terima bahwa disebut anaknya ini berkebutuhan khusus. Itu satu juga ada permasalahan. Yang selanjutnya juga itu tadi keterbatasan pengetahuan guru-guru kita juga masih terbatas terkait inklusi ini. Nah, terobosan-terobosan yang sudah kita laksanakan terutama PLDPI ya, karena kebetulan ini milik pemerintah provinsi, kewenangannya adalah SMA SMK, maka kita sudah melakukan program kegiatan terkait pembinaan terhadap kepala sekolahnya, pada guru-gurunya. Walaupun tidak semua karena keterbatasan anggaran tadi kita sudah panggil semua itu untuk termasuk mendapatkan kewenangan tadi Pak ya sebenarnya. Iya. Juga. Dan bahkan kalau saat ini yang melakukan terapis, yang kita lakukan terapis di tempat kita itu memang anak yang berumur 8 tahun ke bawah yang disiapkan untuk sekolah. Itu apakah sekolahnya kayak meminta atau seperti apa Pak? Orang tua. Karena kan artinya di usia 8 itu mereka di jenjang PAUD atau sekolah dasar. Betul. Itu tetap dilayani walaupun kewenangannya kan untuk Distibut provinsi adalah SLB, SMA dan SMK. Betul. Nah, itulah kelebihannya PLDPI itu tadi. Bahwa memang kalau kita kembali kepada peraturan Permendikbudristek itu kan sesuai kewenangan nih. Nah, jadi PLDPI dengan fungsi asalnya itu adalah melayani anak yang berkebutuhan khusus umur 8 sampai ke bawah. Gitu kan, yang persiapan untuk sekolah, itu tetap kita laksanakan sampai saat ini. Walaupun bukan kewenangannya kabupaten kota atau kewenangan provinsi, tapi kita memiliki program kerja memang untuk melaksanakan terapis anak persiapan sekolah. Jadi bukan untuk menangani gurunya, bukan menangani sekolahnya gitu ya, atau menangani sarprasnya atau kurikulumnya, itu tetap kita serahkan ke kewenangan masing-masing kabupaten kota, karena itu kewenangan kabupaten kota untuk masalah itu. Tapi ketika kita membahas masalah pembinaan,
Anak-anak itu semua memang tanggung jawab kita. Oh iya betul. Memang tanggung jawab kita. Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun yang memang dia persiapan untuk sekolah itu tetap merupakan tanggung jawab kita. Dan kita sudah membuatkan sebuah payung hukum yang itu. Dan sudah berjalan lama sih sebenarnya. Nah, jadi harapan kita sih muncullah terapis-terapis ataupun lembaga-lembaga terapis yang baik itu dari pemerintah ataupun dari swasta gitu ya terkait pendidikan. Memang saat ini yang untuk pendidikan, kalau tidak salah, mohon maaf kalau memang salah ini, bahwa untuk di Kalsel itu cuma kita yang punya terapis untuk pendidikan. Yang saat ini kan banyak terapis-terapis dari swasta itu untuk kesehatan, kesehatan dia, perkembangan dia kan gitu. Tapi untuk pendidikannya, alhamdulillah kita punya yang kita layani secara gratis. Mungkin karena kegratisan itulah membludaklah masyarakat. Tapi itu bukan sebuah masalah sih bagi kita. Tapi sebenarnya yang menjadikan tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa melayani semua kabupaten kota. Itu harapan kita sih sebenarnya. Saat ini cuma 4 kabupaten kota yang rutin kita layani, tapi belum mencakup separuh daripada Kalsel gitu ya. Karena cuma 4 kan. Berarti ada 9 kabupaten yang belum kita rambah nih. Harapan kita sih memang seperti itu, ada perkembangan. Mudah-mudahan dukungan daripada pengambil kebijakan juga agar kita bisa melayani anak-anak ini. Kita memang sering juga berjalan ke daerah-daerah gitu kan, menemukan anak-anak seperti itu yang tidak menerima layanan. Kemudian orang tuanya juga tidak menerima pengetahuan terkait masalah itu, jadi dibiarkan saja. Mungkin seperti itu. Ini menarik Pak Dinur, bagaimana tadi Bapak menjelaskan terkait keterlibatan orang tua, peran orang tua, termasuk saya sebut ketidakmauan orang tua. Ketika mereka entah sadar atau tidak, anak mereka itu tidak mau dinyatakan sebagai seorang anak berkebutuhan khusus, padahal mungkin dengan treatment yang baik yang dilakukan, dengan pola yang baik oleh PLDP ataupun lembaga-lembaga yang tepat, mereka akan on the track sesuai dengan apa yang diharapkan ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah reguler. Nah, ini terkait dengan orang tua ini sendiri bagaimana? Mungkin dari PLDPI atau mungkin ketika Anda melihat di lapangan ini seperti apa? Terkait orang tua, ini satu kejadian pernah memang kita dan dari pihak sekolah itu minta bantuan kita untuk bagaimana sih menyikapi orang tua yang seperti ini. Lalu kita buat sebuah kegiatan program mengadakan sosialisasi terkait masalah inklusi ini kepada orang tua. Jadi sebelum anak itu masuk, kita juga mengadakan rapat orang tua. Mungkin seperti di PAUD atau TK gitu ya. Kemudian SD juga bisa. Lalu kita jelaskan sih masalah inklusi ini. Kemudian tim kita juga paham terkait masalah itu, sudah menjelaskan kepada orang tua tadi bahwa ada ini ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini. Dan tolong kita nantinya kita lihat perkembangan anak kita seperti apa. Kalau memang nantinya ada indikasi anak berkebutuhan khusus, maka kita akan layani secara khusus gitu kan. Nah, dan akhirnya ini berhasil cara seperti ini. Jadi memang harus ada peran sekolah juga sih sebenarnya. Jadi sekolah ini cuma menjadi fasilitator untuk mengumpulkan orang tua, mendapatkan bimbingan, pengarahan terkait masalah inklusi ini, anak berkebutuhan khusus ini. Lalu ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan, maka mereka akan sadar terhadap, oh ini loh yang harus kita lakukan terhadap anak. Gitu. Dan kita tidak menjustis bahwa anak ini adalah berkebutuhan khusus, tapi justisnya melalui asesmen, hasilnya melalui asesmen. Lalu di asesmen lah anak itu. Nah, ketika hasilnya ada, kita sampaikan ke orang tua, lalu mereka sadar, oh ternyata iya memang seperti ini. Nah, lalu terjadilah program-program lain yang untuk pengembangan individu anak itu. Ya, ini terkesan serius kita nih Pak ya. Iya betul. Kita. Boleh sambil ngopi nggak? Oke siap. Silakan sambil ngopi. Pak Dinur. Tapi memang walaupun ini memang harus dilihat dengan sangat serius sebenarnya. Bagaimana kemudian pemerintah itu harus hadir bagi mereka untuk tetap dilayani. Bagaimana akses pendidikan ini sama untuk semua, tidak hanya siswa-siswa yang reguler, tapi siswa berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa ini juga menjadi perhatian. Tapi dalam perjalanannya PLDP ini tentu menemui banyak kendala Pak ya. Kalau tadi secara
anggaran dan Wah, itu sebagainya. masalah klasik itu. Masalah klasik. Nah, tetapi dalam kiprahnya ini memang diterimakah oleh masyarakat kehadiran PLDP ini? Karena kan tadi 4 kabupaten kota sudah menerima kan, artinya sudah mendapatkan layanan dari PLDPI, tapi tidak semua mungkin tahu PLDPI itu seperti apa gitu Betul. Pak. Ini bagaimana Pak dari masyarakat? Sebenarnya yang menjadi sebuah masalah ini pengetahuan masyarakat juga mungkin salah satu indikator. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga ada masyarakat yang di wilayah kabupaten kota lain gitu ya, yang sudah mengetahui PLDPI, cuma jarak mereka yang jauh. Oh iya. Sedangkan kita kan harus menerapi itu kepada anak itu ada jadwal. Misalkan dalam seminggu itu 2 kali gitu ya. Jadi kalau mereka yang jauh-jauh itu kan lumayan nih biaya nih datang ke Banjarmasin gitu ya. Nah, saat ini yang memang yang mampu datang itu kan cuma 4 kabupaten kota itu tadi, yang dekat ya, yang dekat. Nah, harapan kita terapis-terapis ini juga berdiri yang didirikan oleh kabupaten kota, bukan hanya yang dimiliki oleh provinsi saja. Dan mudah-mudahan juga provinsi bisa nambah gitu ya. Mungkin di wilayah hulu sungai ada 1 gitu ya. Semacam UPT baru di sana atau cabang ya, kantor pembantu kantor mungkin pembantu ya. Mungkin harapan kita sih seperti itu. Jadi mungkin nanti yang mengambil kebijakan memperhatikan ini, harapan kita seperti itu. Jadi contoh aja misalkan di Banua 6 ada 1 OLD gitu ya, untuk terapis anak. Kemudian di daerah Kota Baru Tanah Bumbu gitu ya ada 1 gitu ya, yang pelihari misalkan. Atau misalkan kita bikin lagi di Kabupaten Banjar, mungkin bisa ada beberapa wilayah yang bisa kayak pelihari juga bisa ke situ. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan 1 tempat di PLDPI, kita rasa karena jarak. Mereka mau sih sebenarnya, kita sering juga dapat telepon dari mereka. Dan bahkan kalau misalkan kita punya program home visit itu tadi dengan anggaran yang luar biasa, mungkin kita bisa mendatangi mereka ke kabupaten kota. Saat ini kita hanya mengadakan sosialisasi kepada SMA SMK. Nah, harapan kita memang mungkin kabupaten kota juga memiliki ini supaya kita bisa saling inilah. Seharusnya memang ada kan, ada amanat undang-undang di situ Pak ya. Undang-undang harapannya seperti itu. Ya, dan menarik sebenarnya Kak. Saya beberapa kali juga mengikuti informasi terkait dengan pendidikan khusus lembaga-lembaga yang berperan. Kalau tidak salah PLDP ini menjadi referensi di tingkat nasional malah ya. Betul. Bisa diceritakan Pak? Kita pernah menerima tamu dari kepulauan, dari Pulau Sumatera. Kemudian juga ada beberapa yang dari Sulawesi kemarin ada. Yang mereka menanyakan nih bagaimana nih ketika ada munculnya Permendikbud itu, kita kewalahan menerima tamu waktu itu. Bahkan dari anggota dewan juga banyak, beberapa kabupaten kota, kemudian provinsi lain juga sering. Karena di nasional itu kan kementerian salah satu yang ada itu di Kalimantan Selatan nih gitu kan. Iya, betul. Akhirnya ke PLDPI. Dan dengan adanya informasi seperti itu, kita selalu melayani kawan-kawan semua. Kawan-kawan yang datang dan menanyakan bagaimana sih yang namanya PLDPI, kemudian bagaimana sih yang namanya OLD gitu kan. Karena memang itu yang menjadi rujukan saat ini gitu ya, pembentukan OLD setiap kabupaten kota. Nah, kita selalu bantu mereka, kemudian membuatkan sebuah rancangan yang seperti apa. Jangan terpaku kepada yang namanya PLDPI saat ini gitu ya. Artinya walaupun PLDPI saat ini memiliki ruang, fasilitas dan lain sebagainya, jangan berpikir ke situ dulu lah gitu ya. Kalau berpikir ke situ harus seperti itu ya mungkin pemerintah daerah dan kabupaten kota itu semuanya wah ini terlalu ini kan gitu ya. Ini sangat ideal sekali nih kayak gini. Gimana kita dananya gitu ya. Nah, itu macam-macam lah gitu kan. Pastilah itu kan, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran gitu ya. Nah, kita bentuk dulu lah tim, kemudian yang pasti sudah punya tim itu ya lalu dirancanglah program-program yang punya kita kasih aja semua kepada mereka gitu ya. Walaupun menyesuaikan daerah gitu, diadopsi aja lah gitu. Tapi memang fasilitas di PLDP saya terus terang belum pernah ke sana. Tapi memang fasilitasnya ini terpenuhi Pak ya? Fasilitas saat ini memang sudah standar lah semua untuk layanan terapis gitu ya, semua yang memang sesuai dengan standar gitu. Terus juga kita memiliki layanan gizi, konsultasi gizi, konsultasi psikolog, konsultasi dokter spesialis, semua itu kita sediakan gratis bagi mereka. Jadi
hanya yang membuat kita sebuah masalah yang memang saat ini menjadi pikiran kita adalah banyaknya anak-anak yang mendaftar gitu ya dari orang tua yang tidak bisa kita layani 100% saat ini. Walaupun ini sudah lumayan banyak lah gitu. Kita setiap tahun tuh meningkat itu hampir 50% lebih setiap tahun dengan program-program yang kita buat gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini kurang daripada 50 anak lah. Dulu ratusan lebih tuh yang antri. Nah, mungkin karena fasilitas tadi ideal gitu ya, di sini di PLDP ini. Ya, ruang terapisnya ada, ruang terapisnya ada, konsultasi gizi, dokter, psikolog juga ada. Jadi semuanya kita menyediakan itu semua. Dan itu tidak serta-merta langsung ada seperti itu. Makanya kalau melihat dengan keadaan PLDP saat ini, mungkin kawan-kawan di kabupaten kota atau provinsi lain kan, wah gimana nih kita menyediakan ini, gimana mencari dokter anaknya, psikolognya gimana kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan mereka yang banyak kita dapat gitu. Kalau ahli gizi mungkin banyak lah ya gitu. Tapi psikolog itu kan kita harus kerjasama dengan rumah sakit biasanya. Kalau dokter juga seperti itu, kita harus kerjasama dengan rumah sakit daerah. Jadi bukan kita yang memiliki dokter, bukan kita yang memiliki psikolog. Tidak mengangkat dokter untuk ditempatkan. Tidak ya? Bukan. Karena tidak bisa kan. Kita ya? bukan lembaga medis gitu, lembaga kesehatan gitu. Kita lembaga pendidikan. Jadi kita punya kerjasama dengan mereka. Bermitra dengan rumah sakit tadi. Rumah sakit. Nah, itu. Jadi itu yang kita laksanakan. Dan itu untuk melayani mereka yang tadi datang ataupun melakukan melalui home visit tadi ya. Home visit. School visit juga. Biasanya kita lebih mengenal home visit nih daripada school visit kan. School visit ini juga menarik ini sebenarnya untuk memberikan penyadaran tadi Pak ya kepada orang tua juga. Betul. Untuk mereka mau gitu bahwa ketika mereka merasakan ada gejala atau apapun itu dengan proses asesmen itu harus mereka terima itu kesadaran itu. Ada tidak Pak mungkin harapan bagi PLDPI ini sendiri dari Anda? Harapan kita sih sebenarnya semua satuan pendidikan kembali kepada yang saya sampaikan tadi bahwa harus melakukan asesmen. Karena itu adalah tolak ukur awal untuk menentukan apakah dia berkebutuhan khusus, anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi jangan kita berasumsi pribadi gitu ya tanpa melakukan asesmen. Ini yang harus kita laksanakan benar-benar, itu baik yang di tingkat PAUD, SD, SMP sampai SMA, SMK harus melaksanakan asesmen. Karena kita juga melihat bahwa ada beberapa kasus yang terjadi bullying, perundungan dan lain sebagainya di beberapa sekolah gitu ya. Bahkan di tingkat SMA terjadi seperti itu, mungkin yang kemarin kita tahu lah viral gitu ya, ada salah satu kabupaten gitu seperti itu. Itu ya sebenarnya itu. Penyadaran itu, asesmen itu adalah nantinya turun kepada pelaksanaan program sekolah. Ketika adanya asesmen, kita ada memiliki anak seperti ini. Maka bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita harus melaksanakan bimbingan, pembinaan kepada guru-guru semua. Kita sadarkan guru-guru ini supaya jangan ada bullying, perundungan. Siswa-siswa pun seperti itu. Dengan anak-anak yang lain pun kita beri pengetahuan terkait masalah bullying ini. Ini salah satu cara bagaimana juga mengurangi bullying di sekolah. Jadi dengan adanya asesmen, kemudian kita tahu bagaimana yang mempunyai karakter yang seperti ini, kita tahu akhirnya. Walaupun dia normal tapi punya karakter yang suka bully kan, nah, bisa kita tangani juga anak ini kan gitu. Harus berkebutuhan khusus. Itu termasuk berkebutuhan khusus sebenarnya Pak ya? Iya benar. Iya. Baik, ini waktu kita terbatas Pak. Terakhir ada pernyataan penutup, closing statement dari Pak Dinor terkait apa yang kita sampaikan hari ini, termasuk juga mungkin peran PLDPI. Seperti apa Pak? Silakan. Sebenarnya pendidikan inklusi itu, anak berkebutuhan khusus itu bukan sebuah keterbatasan, tapi itu adalah anugerah agar bagaimana kita memperlakukan mereka secara khusus, pendampingan secara khusus kepada mereka, karena potensi mereka pasti lebih tinggi daripada keterbatasannya. Oleh karena itu, satu statement yang paling saya pegang bahwa kepada kawan-kawan semua, kepada sivitas pendidikan, kepada warga sekolah, bahwa camkan di diri kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sekian. Baik, terima kasih Pak Dinor, luar biasa. Ustadz Dinor.
Terima kasih, terima kasih. Terakhir tadi itu sangat luar biasa ya, bagaimana kita memberikan manfaat untuk orang lain, dan itu adalah sebaik-baik kita sebagai manusia. Sekali lagi terima kasih Pak Dinor atas waktunya berbagi dengan kami. Semoga ini bisa didengarkan dan memberikan manfaat untuk pendengar dan juga pemirsa kita nanti yang menyaksikan tayangan podcast ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dinor, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu, sukses. Baik, terima kasih Pak. Ya, demikian dialog singkat saya di podcast kami kali ini bersama Pak Dinor, Kepala PLDPI Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan, dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat. Dan kalau Anda ingin menjumpai Pak Dinor ataupun ingin berkomunikasi, berkonsultasi, silakan datang ke PLDPI. Ini terbuka lebar Pak Dinor ya untuk berkonsultasi di sana. Tentu dengan beberapa catatan tadi di jam kerja dan sebagainya gitu ya. Baik, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.